是武者，以实力分高低，望家主三思。哼，给我等着！速滚去领罚！要好好把握机会，秦南小友。这也是为了你，莫要怪爹狠心。这下狱的贼子！把你的脏手拿开！这里交给我。你们先去准备吧，哪有便宜了问题？ Halo guys, welcome back to KD Universe. Setelah si Abang Pei Tian, kita lanjutkan Abang Chinan. MC mana mantap guys. Nah, di part hari ini Peerless Battle Spirit, kita menyaksikan Chinan gak terima oleh beberapa orang di Sekte Fan. Dia bakal bertarung melawan salah satu tetua yang ada di sana. Seru sekali episode kali ini ya guys. Jadi kalau kita berkaca dari part kemarin, kita udah menyaksikan Sindru membawanya pulang ke rumah dan bertemu dengan sang ayah atau sang patriark klan Fan. Si patriark menerima guys Chinan dengan sangat lembut. Malahan dianggap Chinan sebagai penyelamat sekaligus menantunya yang akan menikah dengan putrinya. Gak disangka ya kan? Sampai-sampai dia menjadikan Chinan sebagai tetua dan menyuruhnya buat ikut masuk ke dalam gua Pingyun dengan tujuan meningkatkan kekuatan. Nah, pertanyaannya apakah dia bakal menerimanya ataukah tidak? Maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Setelah itu, sang ayah berjanji akan membuatkan pesta setelah Chinan keluar dari gua Pingyun. Dia berencana tidak ingin melewatkan kesempatan agar Pei Tian menunjukkan bakatnya nanti. Tidak lama dari itu, ada dua orang yang datang dan gak setuju akan keputusan itu. Itu adalah Fan Xiao dan seseorang yang bernama Fan Yu. Si ayah turun tangan, mengatakan kalau Pei Tian adalah tamu kehormatan keluarga, jadi gak usah ganggu. Fan Yu gak mau nyerah guys. Soalnya yang dia tidak terima dari si patriark karena pengen dinikahkan dengan putrinya Sindru, itu adalah seorang pecundang. Waduh. Jadi daripada mihak ke pecundang, mending keluarga Fan bergabung aja sama dia. Cina mendengar yang diremehkan pun gak terima guys. Langsung maju dan mengatakan, tingkatan seseorang itu diukur dari kekuatannya. Sehingga dia meminta agar Fan Yu buat mengetes kekuatannya sendiri untuk mengetahui siapakah Chinan sebenarnya. Dengan sombongnya, Fan Yu memadatkan kekuatan. Tanpa basa-basi, dia menyerang Chinan dan ingin menghajarnya guys. Tapi sayang, semua serangan itu ditahan dengan mudah oleh Chinan. Bahkan hanya menggunakan satu tangan doang. Tidak mau menyerah, Fan Yu kembali menyerang lagi dan ingin meninjunya. Semua serangan itu gak berguna. Chinan dengan mudah menahannya dan mendorongnya sedikit. Alhasil Fan Yu kehilangan keseimbangan guys. Dan terjatuh ke arahnya Fan Xiao. Pada akhirnya, mereka berdua pun jatuh bersamaan, sekurin tuh. Sok-sokan ngeremehin MC kita sih. Gak cuma itu, China bersikap sombong. Dia sudah terbukti lebih kuat daripada Fan Yu kan? Sang ayah yang menyaksikannya langsung mengusir Fan Yu dari sini. Semua pertarungan tadi sudah menentukan siapakah pemenangnya guys. Tanpa bisa berkata-kata, hanya bisa malu doang. Akhirnya Fan Yu keluar dengan penuh kekesalan. Fan Xiao sebagai orang yang bersekongkol juga, dia kesal guys, ikutan keluar, tidak bisa berkata apapun. Setelah itu, sang ayah memuji Chinan kembali dan meminta maaf kepadanya atas kegaduhan ini. Untuk menebus kesalahannya, dia merekomendasikan dirinya bersama dengan Sindru masuk ke pertarungan 3 camp tahun ini. China bingung dong, apa sih yang dinamakan dengan 3 camp itu? Nah, jadi setiap kerajaan kuno di alam atas memiliki yang namanya 3 camp militer utama. Jadi kayak pasukan inti dari klan terkuat gitu guys. Dari ketiga itu diantaranya ada camp Macan Putih, camp Sun Wu, dan camp Phoenix. Katanya tingkat kultivasi para jenis di sana sudah mencapai ke tingkatnya sangat tinggi dan sangat kuat. Si ayah terus menjelaskan juga, tujuannya dia memasukkan Chinan ke kompetisi itu
supaya dia bisa belajar guys dari para senior. 要好好把握机会。秦南小友， Karena udah ditentukan Cina bakalan ikut, maka Sindro langsung membawa dia ke ruang harta buat mencari senjata yang cocok. Setelah kepergian mereka dari ruangan sang ayah, mulailah ketahuan guys. Sebenarnya ayah memiliki niat buruk kepada Chinan. Nah lo, jahat juga ternyata ya. Jadi dia sengaja berpura-pura menerima Chinan di keluarga Fan. Dia berniat menahan Chinan beberapa hari sambil menunggu leluhur klannya kembali. Nah, setelah leluhur kembali nih, maka pasti rahasia yang ada di dalam tubuhnya Chinan yang dicari-cari oleh Gunung Wontao itu bisa jadi milik mereka guys. Waduh. Dia yakin rahasia di dalam tubuh Chinan bakal berguna buat klan Fan-nya nanti. Buktinya aja Gunung Wontao mencari-carinya ya kan. Kemarin kita udah kena prank nih guys. Ternyata sang ayah si Jad ini. 这也是为了你莫要怪爹狠心。 Singkat cerita, Chinan sudah kembali ke ruang harta dan mendapatkan sebuah cincin. Di sini Chinan senang guys, karena patriarknya itu Fan Hao ternyata orang yang baik dan menerima dia. Karena mereka masih punya waktu, Sindro mengajak Chinan buat jalan-jalan di alun sekte. Sesampainya mereka ke sana, mereka udah ditunggu oleh Fan Yu dan beberapa orang guys. Jelas Sindro bingung apa yang mau mereka lakukan lagi nih. Ternyata mereka pengen balas dendam atas kekalahan yang tadi. Mengancam Chinan bakal dibantai habis oleh Fan Yu karena dianggap sudah bertindak kurang ajar. Fan Yu menduga kalau Chinan sudah mencuri karena cincin yang dia pakai itu kan berasal dari ruang harta keluarga Fan. 这夏雨的贼子， Sindro berusaha membelanya, menjelaskan kalau ayahnya sendirilah yang memberikan cincin tersebut, sehingga dia menyuruh dirinya agar berpikir 2 kali untuk mencari masalah kali ini. Lebih baik jangan asal tuduh ya kan? Tapi si Fan Yu tetap nggak mau percaya, karena kan cincin itu berharga ya. Nggak mungkin lah dikasih kayak gitu doang. Saking kesalnya, Sindro mengeluarkan senjata palunya berniat menghajar mereka. Dia akan menghajar siapapun yang sudah berani menyinggung Chinan. Chinan mencoba menenangkan dia karena ini kan bagian dari wilayah dalam sekte. Gak pantas untuk mereka bertarung. Tapi Fan Yu gak peduli guys. Dia menggunakan kapaknya untuk menyerang Chinan sehingga tuar. Terjadilah ledakan yang cukup besar. 把你的脏手拿开！ Chinan menghentikan kapak itu dan menangkap Fan Yu. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang tidak terima dengan perbuatan Chinan. Dia langsung menyerang pula. Chinan langsung melempar Fan Yu bahkan menahan serangan tersebut. Ternyata itu adalah salah satu tetua di sana guys. Karena masih nggak terima, dia pun kembali melancarkan serangan. Lagi-lagi Chinan dengan mudah menahan serangan tetua itu hanya dengan 1 tangan. Tapi nggak lama dari itu tiba-tiba tuar. Muncul seseorang yang melerai pertarungan mereka, yang ternyata itu adalah sang patriark Fan Hao. Dia memberikan pengertian kepada semua orang di sana kalau Chinan ini sudah menjadi salah satu tetua tertinggi dari klan Fan mereka. Jadi sesama anggota klan janganlah bertarung. Sang patriark menyuruh Chinan untuk bersiap, karena Goa Pinyin akan segera dibuka sebentar lagi. 这里交给我。你们先去准备吧。 Setelah kepergian mereka, tetua yang tadi bingung. Apa sih yang dipikirkan oleh patriark Fan Hao? Karena Cina itu kan sedang dicari-cari oleh Gunung Wontao. Si patriark menenangkannya dan memberitahukan dia rencana sebenarnya. Namun si tetua masih agak curiga guys. Takutnya Cina nanti malah tambah kuat. Tenang saja, sekuat apapun Cina pasti nggak bisa mengalahkan leluhur klan mereka. Apalagi kalau Cina benar-benar menjadi bagian dari klan Fan-nya ini, maka pasti Gunung Wontao juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dan nanti kekuatan klan Fan-nya bisa menjadi semakin kuat. Berarti ada 2 rencana nih.
Yang pertama, mengungkap rahasia yang ada di dalam tubuhnya Qinnan setelah leluhur klan mereka datang, atau yang kedua, menjadikan Qinnan sebagai bagian dari klan Fan, supaya kekuatan klan mereka semakin kuat dan membuat musuh ketakutan kesulitan. Dua-duanya sebenarnya menguntungkan sih, tapi kayaknya tindakannya agak jahat nih. Tentu Qinnan gak bakal tinggal diam guys. 哪有便宜了问道神以待之？将来，且不说老祖。 So kita lihat, spoiler untuk part 118 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Nah, singkatnya kita melihat sang patriark yang menjelaskan dia melakukan ini semua demi mempertahankan klan mereka. Walaupun terlihat 4 aliansi baik-baik aja, tapi sebenarnya ada sebuah masalah yang bisa membuat mereka terpecah. Oleh karena itu, klan Fan mereka harus mempersiapkan dengan matang sebuah pasukan dengan kekuatan yang sangat kuat. Tetua itu hanya bisa setuju dan memberikan satu nasihat. Dia meminta sang patriark agar hati-hati menjaga Qinnan supaya tidak jadi perperangan. Mungkin maksudnya nanti bisa-bisa malah jadi perang sama Gunung Wentao. Karena sedari awal yang mengincar Qinnan itu kan adalah Gunung Wentao guys. Kalau mereka mengambil kesempatan ini, otomatis cari masalah sama Gunung Wentao. So, kita tunggu lagi di part 118 Jushe Chanhun atau Peerless Battle Spirit. Tunggu di hari biasa guys ya. Update lagi nanti buat tonga-tonga selanjutnya dan pastinya cuman di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.